Haleluya, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Saya berdoa biar setiap kita semuanya tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Nah, saudara, masih dalam serial tentang keluarga. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu bagaimana suami yang dipakai oleh Tuhan. Saya percaya bahwa hidup kita ini adalah hidup yang untuk mempermuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, saya percaya bahwa setiap kita punya panggilan dalam kehidupan ini. Dan beberapa kita mungkin berkata begini, "Pak, panggilan kita beda-beda, Pak. Saya dipanggil di marketplace. Saya dipanggil, Pak, kan di keluarga juga saya sudah melayani, Pak." Oke, it's okay. Dan itu memang benar, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan terus menambah-nambahkan porsi kita dalam melayani Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan kepingin agar hidup kita maksimal untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu saya teringat waktu itu saudara almarhum dari papa saya waktu dia mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Saya ingat betul bagaimana mama saya begitu bersuka cita. Haleluya. Ya, saya ingat salah satu momen waktu sebelum itu saudara, papi saya pernah satu ketika pulang bawakan mobil, belikan mobil buat mami saya pakai. Waktu itu saya ingat waktu itu masih tahun 80-an lebih dibelikan Honda Civic Matic. Wah, saudara, pada saat itu termasuk mobil yang mahal, mobil yang mewah. Wah, mami saya bersuka cita, saudara, senang sekali. Tapi saudara, waktu saya melihat waktu papi saya mengambil keputusan untuk dipakai oleh Tuhan, mami saya itu lebih bersuka cita lagi. Saya berdoa biarlah setiap kita para wanita akan mau mendorong, mendukung suami-suami kita agar dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Katakan sama-sama haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, dari sisi seorang suami, kalau kita menyadari bahwa Tuhan ingin memanggil kita dan memakai kita, tentunya dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Pemakaian Tuhan dari keluarga terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Saya berdoa biarlah setiap kita pada saat kita mengambil keputusan untuk melayani pekerjaan Tuhan, itu bukan karena emosi sehingga sebentar kita melayani, sebentar kita hilang. Atau saudara terkasih dalam Tuhan, kita melayani dengan motivasi yang tidak murni. Salah satunya kita mencari penghargaan di dunia pelayanan. Saya banyak ketemu para bapak-bapak yang di rumahnya tidak mendapatkan penghargaan dari tanda kutip istrinya. Istrinya adalah wanita-wanita yang perkasa, yang dominan, saudara, dan dia cari penghargaannya itu di dunia pelayanan, Dia merasa kalau di dunia pelayanan, apalagi dia memegang sesuatu posisi atau jabatan di pelayanan, wah, dia sudah merasa dihargai, saudara. Dan ini salah, saudara. Jadi saya mau kasih tahu bahwa pelayanan itu adalah hati yang mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mau memberi hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu supaya waktu kita para suami mengambil keputusan untuk melayani Raja kita, dan kita gak jadi batu sandungan, tapi kita menjadi berkat. Kita melayani bukan buat diri sendiri, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka saya ingin membagikan ada beberapa hal yang saudara dan saya juga harus kita sama-sama belajar. Dan kita harus mengerti bahwa ini yang Tuhan inginkan dari pelayanan yang akan Tuhan percayakan buat setiap kita. Yang pertama, saudara terkasih dalam Tuhan, yang Tuhan inginkan buat setiap kita, mari kita lihat sama-sama dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Haleluya, haleluya. Saudara, dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang keempat ini, ini adalah sebuah perenungan bagi kita yang adalah kepala keluarga atau para imam atau suami-suami yang telah Tuhan pilih. Nah, saudara, bagaimana kita bisa disegani, dihormati oleh anak-anak kita, bahkan oleh istri kita. Tentunya untuk kita melayani pekerjaan Tuhan, yang pertama, kita terlebih dahulu harus bisa bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan dasar keluarga kita. Jangan kita bicara di dunia pelayanan dulu, di keluarga kita buktikan dulu kita bisa bertanggung jawab. Sebab orang banyak
yang hebat di pelayanan, tapi keluarganya dia tidak hebat, keluarganya dia jadi batu sandungan. Oleh sebab itu, buat kita yang ingin melayani pekerjaan Tuhan, belajarlah mengerti tentang prioritas. Apa itu prioritas? Yang pertama, Tuhan. Bagaimana kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik. Lalu yang kedua, keluarga kita. Belajar bertanggung jawab dengan keluarga kita. Segala kebutuhannya kita harus penuhi terlebih dahulu, saudara. Baru yang ketiga, kalau saudara belum dipanggil sepenuh waktu, pekerjaan saudara itu adalah pelayanan saudara, ya. Baru setelah itu adalah melayani pekerjaan Tuhan yang keempat. Dan yang terakhir, baru yang lain-lain atau hobi saudara. Jadi saudara harus mengerti prioritas. Waktu saudara mengerti prioritas, saudara bisa bertanggung jawab dari prioritas yang paling tinggi yang Tuhan inginkan. Saya percaya saudara akan menjadi orang-orang yang akan Tuhan pilih dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Lalu yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, masih dalam ayat yang firman Tuhan yang sama, dan saya akan tambahkan dalam ayat yang lainnya juga dikatakan bahwa penilik jemaat atau pelayan Tuhan itu haruslah seorang kepala keluarga yang baik. Nah, apa ini maksudnya saudara? Bahwa kalau saudara mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, saudara harus siap, hidup saudara nggak sama lagi seperti yang dulu. Saudara harus mau menyalibkan kedagingan saudara, ya. Saudara harus hidup takut akan Tuhan, saudara cinta Tuhan, cinta firman-Nya, saudara hidup dalam ketaatan akan kehendak-Nya. Bahkan hidup saudara harus memperlihatkan bahwa hidup saudara dengan iman percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara bisa melakukan ini dan menunjukkan dari keseharian hidup saudara, maka pelayanan saudara akan menjadi berkat. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga yang saya ingin sampaikan kepada saudara, masih dalam firman Tuhan, dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang keempat, bahwa seorang kepala keluarga yang baik. Baik di sini maksudnya adalah harus baik karakternya, harus saleh, harus jujur, harus belajar memiliki teladan dalam hidup buat istri dan anak-anaknya, harus juga setia, harus juga terhormat, ya, istilahnya enggak pecicilan, saudara, enggak mau-mau sendiri, saudara, ya. Dan saudara kalau bicara bagian KDRT dalam rumah tangga, tentunya dilihat bagaimana perlakuannya kepada pasangannya. Jangan sampai terdengar saudara sudah pelayanan tapi masih KDRT. Haleluya. Atau saudara mungkin tidak KDRT tapi melukai pasangan saudara selalu dengan perkataan-perkataan yang kasar. Atau bahkan mungkin masih ada perkataan kotor yang tidak mencerminkan seorang pelayan Tuhan. So, rubahlah ini. Karakter Kristus harus saudara miliki supaya saudara dipakai oleh Tuhan. Dan saudara adalah pria-prianya Tuhan yang Tuhan akan memakai dengan porsi yang luar biasa. Sehingga keluarga saudara akan diberkati. Dan pelayanan saudara dan masa depan saudara akan dalam genggaman tangan Tuhan. Raja di atas segala raja yang akan menuntun masuk dalam rencananya yang luar biasa. Tuhan memberkati Bapak semua. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat kita semua. Bapa di surga, hamba berdoa buat kami khususnya para suami, para pria-prianya Tuhan. Biarlah Engkau terus membentuk kami Tuhan menjadi bejana yang indah. Kalau Engkau Tuhan dalam pembentukan, Engkau akan mempercayakan kami untuk Engkau pakai. Biarlah Tuhan Engkau juga memberikan kami Tuhan hati yang mau dibentuk. Berikan kami Tuhan tanggung jawab untuk kami bisa melakukan segala sesuatu sesuai prioritas yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah Tuhan kami bisa menjaga kualitas kerohanian kami. Dan kami juga bisa menjadi kepala keluarga yang baik dalam karakter Kristus yang kami miliki. Terima kasih, biarlah hidup kami terus Engkau pakai dan dapat menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.